Saudara, penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka di pusaran kasus suap Harun Masiku mencuat fakta baru seputar dokumen yang berisikan skandal korupsi sejumlah pejabat negara. Lalu benarkah dokumen tersebut menjadi senjata PDI Perjuangan untuk membongkar sejumlah kasus yang berdampak pada sejumlah pihak? Siapa saja dan apa saja kasus yang menjerat? Kita akan bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada politisi PDI Perjuangan, ada Mas Guntur Romli. Selamat pagi Mas Guntur Romli. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah hadir ke studio ada mantan penyidik KPK sekaligus pengajar hukum Universitas Tarumanegara. Sudah ada Pak Muhammad Praswat Nugraha. Selamat pagi Mas Pras. Selamat pagi Mbak Disti. Ya, kemudian juga ada Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Prof. Jamin Ginting. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Mbak Disti. Oke, kita masih membahas soal bagaimana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan juga dalam kapasitas besarnya adalah PDI Perjuangan. Jadi benarkah yang kemudian yang dibeberkan oleh Bu Kony ini, Mas Guntur Romli, soal surat yang sudah diamankan di Rusia? Kalau memang betul, secara politik apakah ini bentuk perlawanan dari PDI Perjuangan? Iya, benar Mbak, bahwa memang Sekjen PDI Perjuangan menitipkan beberapa dokumen kepada Ibu Kony Bakri waktu terakhir Ibu Kony pulang ke Indonesia. Dan karena ada pengalaman, kami mengalami kriminalisasi, khususnya Pak Sekjen dengan Mas Kusnadi ya, yang waktu itu diperiksa oleh penyidik Rosa waktu ke KPK dengan menyamar, dengan mengintimidasi tanpa surat penyidikan, menyita HP, menyita buku partai dan lain sebagainya. Padahal itu kan di luar kewenangannya. Jadi waktu itu kami sudah berpikir Sekjen PDI Perjuangan bahwa akan ada upaya-upaya untuk merampas, untuk mengambil ya dokumen-dokumen yang bisa jadi itu tidak terkait dengan kasus ini. Misalnya buku partai itu kan nggak ada kaitannya dengan kasus ini. Buku-buku catatan partai. Nah karena itulah ketika ada Ibu Kony, kemudian Sekjen menitipkan beberapa dokumen dan itu sudah dibawa ke Rusia dan dinotariskan. Dan dari salinan dokumen-dokumen tersebut itu sudah menjadi bahan puluhan video yang mengungkap skandal-skandal politik ya, skandal-skandal korupsi ya, terkait penyalahgunaan wewenang, terkait juga bagaimana pelemahan KPK, kemudian korupsi-korupsi besar yang melibatkan pejabat negara baik yang saat ini masih menjabat ataupun yang sudah tidak menjabat, begitu Mbak. Jadi itu dokumennya berupa apa Pak? Berupa kertas, dokumen-dokumen rahasia yang berisikan dugaan skandal, atau kemudian ada juga rekaman suara yang kemudian valid sekali, valid betul, atau kemudian juga bahkan ada video? Ya, semua bentuk dokumen Mbak, ada video, ada audio, ada teks ya. Itu semua dokumen-dokumen yang kami anggap otentik, orisinil dan sangat kuat ya sebagai bukti nantinya, begitu Mbak.